الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan dzul fadl wal ihsan alladzi hadana lil iman. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian pekan kita dari pembahasan kitab Al-Jadid Syarh Kitab Tauhid karya Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah kita akan masuk bab yang ke-53, Babu la yaqulu abdi wa amati. Bab tentang larangan mengucapkan abdi, hamba laki-lakiku, dan amati, hamba perempuanku. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bab yang ke-53 ini mengajarkan kepada kita untuk mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bab yang ke-53 ini mengajarkan kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menghindari lafaz-lafaz yang itu membawa kepada kesyirikan. Di antara lafaz-lafaz yang bisa membawa seorang hamba kepada kesyirikan adalah ucapan abdi wa amati, hamba laki-lakiku dan hamba perempuanku. Namun sebelum kita bahas bab yang ke-53 ini, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, masih tersisa satu pembahasan penting di bab yang ke-52 berkaitan dengan adab penting di dalam berdoa. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa doa merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang hamba dituntut untuk selalu berdoa meminta kepada Allah Jalla Jalaluhu, yang hal ini menunjukkan dirinya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi SAW menegaskan, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa yang tidak meminta, memohon kepada Allah, maka sungguh Allah itu akan murka kepadanya. Jadi berbeda dengan keadaan makhluknya, manusia. Kalau hamba-hambanya semakin sering kita meminta kepadanya, maka dia akan marah, dia akan benci, dia akan bosan dengan kita. Berbeda dengan sang pencipta Allah Jalla Jalaluhu, semakin kita meminta, justru itu bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita tidak meminta kepada Allah, maka itu menunjukkan kita tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah murka kepada hamba tersebut. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan adab-adab penting di dalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang perkara yang ingin kita bahas, apa saja sebab-sebab yang menghalangi doa seorang hamba ketika dia meminta kepada Allah. Apa saja sebab-sebab atau perkara-perkara yang bisa membuat doa seorang hamba itu tidak diijabahi, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang datang kepada Ibrahim bin Adham radhiyallahu rahimahullahu ta'ala. Ini seorang
ulama pembesar tabi'in Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, datang seseorang kepada beliau dan berkata tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, maka sungguh aku akan mengabulkan doa-doa kalian, permintaan-permintaan kalian. Bahkan kata Allah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang-orang yang sombong, yang tidak berdoa meminta kepada Allah, maka mereka ini akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Kata orang ini kepada Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, fama baluna nad'u fala yustajabu lana. Lantas apa perkara yang membuat doa-doa kita itu tidak dikabulkan tatkala kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Faqala lahu Ibrahim, lantas Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala berkata kepada orang tersebut, min ajli khamsati asya, karena 5 perkara yang menyebabkan doa-doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini kembali bertanya, wa mahiya, apa 5 perkara tersebut yang menghalangi doa kita? Kata Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, yang pertama, araftumullaha walam tu'addu haqqahu. Kalian mengenali Allah, kalian mengenali Sang Pencipta, kalian tahu bahwa yang menciptakan langit bumi adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah. Tapi kata beliau, falam tu'addu haqqahu, kalian tidak menunaikan hak Allah Jalla Jalaluhu. Dan hak Allah yang tertinggi yang harus ditunaikan oleh seorang hamba adalah mentauhidkannya, mengagungkannya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita belajar tauhid. Bagaimana kita menanamkan dalam diri kita pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini sudah tertanam pada diri seorang hamba, pengagungan kepada Allah di dalam hatinya, maka perintah-perintah itu mudah untuk dilaksanakan, larangan-larangan itu mudah untuk ditinggalkan, sehingga seseorang tidak akan bermudah-mudahan di dalam bermaksiat, sehingga seorang tidak akan meremehkan yang namanya maksiat, dosa, dan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia mempelajari tauhid sehingga tertanam pada dirinya pengagungan kepada Allah, mudah baginya untuk mengamalkan apa-apa yang bisa mendatangkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak yang tertinggi yang harus kita tunaikan adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi itu ending dari kita belajar tauhid, menanamkan pengagungan di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama 13 tahun beliau berdakwah di Mekah. Beliau tanamkan akidah, beliau tanamkan tauhid, sehingga sahabat-sahabat tatkala mereka dihadapkan dengan syariat-syariat Allah Jalla Jalaluhu, mudah bagi mereka untuk melaksanakan syariat tersebut. Kita tahu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang terbiasa dengan maksiat, dengan dosa. Apalagi yang namanya khamar, apalagi yang namanya zina. Itu kebiasaan sahabat-sahabat dulu di masa jahiliyah. Tapi tatkala Islam datang, tertanam tauhid dalam diri-diri mereka, mudah bagi mereka sahabat-sahabat Nabi untuk meninggalkan kebiasaan mereka. Khamarnya, zinanya mudah ditinggalkan karena itu tauhid. Kedua, qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bima fihi. Kalian sering membaca Al-Qur'an
bahkan kalian tahu tentang keutamaan Al-Quran. Hanya saja falam ta'malu bima fihi, kalian tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Bahkan Al-Quran di zaman ini sering dilombakan. Sebuah kesyukuran, perhatian sebagian kaum muslimin terhadap Al-Quran, di mana Al-Quran itu dilombakan. Jadi banyak orang-orang yang ingin menghafal Al-Quran, tapi itu tidak cukup. Yang terpenting itu bagaimana isi Al-Quran itu diamalkan, dipraktekkan. Itu yang terpenting. Jangan sampai Al-Quran sebagai hujjah yang akan memberatkan kita nanti di hari kiamat, ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita perbuat. Antum tahu video yang barusan ini yang viral tuh di salah satu daerah yang mengadakan tilawatul Quran. Setelah mereka mengadakan tilawatul Quran, coba lihat mereka tutup dengan maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itu sebuah penghinaan terhadap ayat-ayat Al-Quran waliyadzubillah. Yang ketiga, qultum nuhibbur rasula sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu sallallahu alaihi wasallam. Kalian sering mengatakan kita ini cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi realita yang ada, yang terjadi, taraktum sunnatahu. Kalian meninggalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalian tidak menjadikan hadis-hadis beliau sebagai tuntunan di dalam menjalani kehidupan kalian. Bahkan kalian waliyadzubillah mencari sesuatu yang datang dari orang-orang yang notabene-nya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian lebih suka dengan sunnah-sunnah orang-orang di luar Islam, kebiasaan orang-orang di luar Islam. Yang keempat, qultum nal'an iblis wa ata'tumuhu. Kalian mengatakan kita ini melaknat iblis. Kita ini menjadikan iblis sebagai apa? Musuh yang nyata. Tapi realita membuktikan apa? Ata'tumuhu, justru kalian lebih taat kepada iblis. Di dalam kesendirian kalian menjadi sahabat-sahabat iblis. Lakukan dosa, maksiat. Mudah kalian mengamalkan hal-hal yang Allah Jalla Jalaluhu haramkan. Wal khamisatu, dan yang kelima, yang terakhir, taraktum uyubakum wa akhadtum fi uyubin nas. Nah, ini yang kebanyakan kita lakukan ini. Kita lebih menutup mata kita dengan aib-aib yang ada di hadapan kita dan lebih mengurusi aib-aib orang lain. Kita lebih sibuk mengurusi aib-aib orang lain daripada mengurusi aib-aib kita. Kita ini terkadang, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, lebih senang dan suka mencari keburukan-keburukan orang lain, aib-aib orang lain, daripada memperbaiki diri-diri kita. Padahal di dalam Islam ini banyak sekali ilmu yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui. Cuman terkadang apa? Itulah permainan setan. Kita lebih suka, senang mencari kesalahan-kesalahan orang lain, mencari aib-aib orang lain, daripada kita membenahi diri ini, sibuk dengan ilmu. Di masa sahabat-sahabat Nabi SAW dan di masa orang-orang terbaik setelah mereka, yang mereka lakukan adalah sibuk dengan ilmu. Sahabat-sahabat Nabi, mereka datang kepada Nabi SAW bertanya tentang amalan-amalan yang bisa menyelamatkan diri mereka dari neraka Allah Jalla Jalaluhu. Dan itu praktek para sahabat. Setelah mereka ketahui ilmu yang mereka dapatkan dari Nabi SAW, mereka hafalkan hadis-hadis,
ayat Al-Quran yang mereka dengarkan dari Nabi SAW. Itu kebiasaan manusia-manusia terbaik. Kalau kita di zaman ini, para pelajar, para penuntut ilmu, hanya sekedar datang di majelis ilmu, kita katakan itu kebaikan. Orang datang di majelis ilmu itu kebaikan yang besar. Tapi itu tidak cukup. Selain kita dengarkan ilmu, ada keharusan. Keharusan bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang pembelajar. Apa itu? Menghafalkan ilmu-ilmu yang dia dapatkan. Dan itu perintah Nabi SAW, ihfazuhunna. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ada utusan yang datang kepada Nabi SAW. Mereka ini dari perkampungan Rabi'ah, perkampungan yang jauh datang ke Madinah. Antara perkampungan mereka, perkampungan Rabi'ah dengan kota Nabi SAW, ada satu perkampungan yang namanya Mudar. Perkampungan Mudar ini perkampungan yang menakutkan. Setiap orang yang melewati perkampungan ini pasti dibunuh, dihabisi. Sehingga mereka datang kepada Nabi SAW untuk belajar hanya di bulan-bulan tertentu, di bulan-bulan Muharram saja. Karena kabilah Mudar ini adalah kabilah yang sangat mengagungkan bulan-bulan haram. Sehingga ketika mereka mengagungkan bulan-bulan ini, maka mereka tidak akan menumpahkan darah, tidak akan berperang. Sehingga sahabat-sahabat yang di perkampungan Rabi'ah itu ada waktu untuk datang kepada Nabi SAW, ada kesempatan bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara-perkara yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka Allah Jalla Jalaluhu. Maka Nabi sampaikan amalan-amalan, salah satunya tentang iman. Setelah Nabi kabarkan kepada mereka amalan-amalan yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka Allah, Nabi katakan ihfazuhunna, hafalkan ilmu tersebut. Ya, Nabi perintahkan untuk menghafalkan ilmu tersebut. Karena orang yang menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW punya keutamaan. Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafidhaha fa balaghaha. Jadi Allah itu memberikan cahaya di wajah seseorang yang mendengarkan sabdaku, kata Nabi, kemudian dia pahami sabdaku itu, dia hafalkan, kemudian disampaikan kepada orang lain. Jadi Allah memberikan cahaya di wajah mereka untuk orang-orang yang menghafalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya sering sampaikan, setiap kajian itu bawa buku minimal. Kalau ada satu pembahasan, beberapa dalilnya, satu dalil saja dihafalkan, minimal seperti itu. Nah sekarang kita ini hafalannya error. Kita ini hafalannya error, tidak sebagaimana ulama-ulama dahulu seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau datang di majelis ilmu memang tidak bawa catatan, tidak bawa buku. Imam Bukhari itu Imam Bukhari. Dan di sini masya Allah banyak sekali Imam Bukhari di sini. Imam Bukhari itu datang ke majelis ilmu tidak bawa catatan, tidak bawa apa? Tidak bawa buku dan semisalnya. Beliau hanya mengandalkan apa? Hafalan Al-Quran. Jadi orang dulu itu kalau datang di majelis ilmu ada bawa catatan itu, mencatat dari apa yang mereka dengarkan. Sehingga Imam Bukhari itu berlalu beberapa bulan ditegur sama para penuntut ilmu yang semisal dengan beliau. Kita ini capek-capek menulis, antum datang tidak bawa catatan. Itu sering disampaikan kepada Imam Bukhari sampai Imam Bukhari bosan, marah. Kurang ajar ya. Ayo bahasa aneh itu. Nah, Imam Bukhari bilang kurang ajar. Ya kalau bahasa kita ya. Tapi akhirnya apa? Imam Bukhari bilang begini, kalau begitu kita akan uji hadis-hadis yang disampaikan oleh guru kita dari pertemuan pertama sampai saat ini. Kira-kira berapa hadis yang disampaikan oleh guru-guru kita? Ternyata disampaikan itu adalah ribuan hadis. Nah, kemudian satu persatu ribuan hadis yang dihafalkan oleh Imam Bukhari itu disampaikan di hadapan para penuntut ilmu yang kemudian mereka betulkan catatan-catatan mereka melalui hafalan Imam Bukhari. Itu dulu ya.
Jadi dulu itu keharusan bagi seorang pembelajar itu bawa catatan. Dianggap sebuah aib itu kalau tidak bawa catatan dulu di masa dulu. Hafalan mereka masya Allah luar biasa. Kita ini so error hafalan, sibuk lagi dengan apa? Aib orang lain. Mana ilmu yang kita dapatkan? Hafalan error ditambah lagi dengan apa? Sibuk dengan aib fulan, aib ustaz, aib fulana. Akhirnya ilmu tidak berkah. Nah, makanya lebih baik sibuk dengan ilmu. Itu yang kelima. Ini yang membuat doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Taraktum uyubakum wa akhadtum fi uyubin nas. Kalian menutup mata dengan aib-aib kalian, tapi lebih sibuk dengan aib-aib orang lain. Waliyadzubillah. Sehingga teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ini hal yang perlu kita perhatikan, 5 perkara ini. Jadi ini yang kadang kita sudah penuhi adab-adab di dalam berdoa, ya. Sudah sering kita berdoa, tapi doa itu tidak dikabulkan, diijabahi oleh Allah. Ternyata ada penghalang ini, yang 5 perkara ini. Bisa jadi ada kesyirikan yang kita lakukan, bisa jadi ada maksiat-maksiat yang kita lakukan. Jadi intinya Allah itu paling senang kalau ada hamba yang berdoa yang kemudian dia tunjukkan dia itu butuh kepada Allah. Caranya bagaimana? Dengan menyebutkan apa? Hajat-hajat dia. Semakin banyak hajat yang antum sebut, antum ucapkan, antum keluhkan di hadapan Allah, itu semakin Allah cintai. Musa alaihissalam ketika beliau keluar dari apa? Dari Mesir, ya, karena dikejar oleh Fir'aun. Akhirnya beliau itu sampai di kota Madian. Kota Madian itu sekarang di mana ya? Di Yordania, perbatasan antara Yordania dengan Palestina. Itu Madian. Ketika keluar dari Mesir, tibalah beliau di kota Madian, berteduh di sebuah pohon, melihat orang-orang yang lagi berkumpul mengambil air di satu sumur. Kemudian beliau melihat ada 2 orang wanita, 2 wanita pengembala, yang mereka ini 2 orang ini tidak bergabung dengan orang-orang yang berkumpul di satu sumur tersebut. Mereka ingin mengambil air, ternyata 2 wanita ini mereka paling belakang. Akhirnya Musa alaihissalam memberikan bantuannya, mengambilkan air untuk 2 wanita pengembala ini. Singkat cerita, setelah itu beliau kembali ke pohon tersebut. Beliau berdoa. Lihat, beliau tunjukkan kebutuhan beliau kepada Allah. Karena beliau sudah tinggalkan kotanya, negerinya Mesir, tiba di satu negeri yang beliau tidak punya saudara di situ. Di negeri, di kota Madian, tidak ada sahabat, tidak ada teman di situ, tidak ada saudara di situ. Apa yang beliau ucapkan ketika beliau berada di bawah pohon tersebut? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya aku ini sangat butuh terhadap kebaikan yang Engkau berikan kepadaku. Makanya salah satu doa yang antum wajib hafalkan doa ini. Doa yang bagus untuk antum panjatkan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, yang menunjukkan antum itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Setelah itu dengan doa ini akhirnya beliau dapat tawaran dinikahkan dengan salah satu dari 2 wanita tersebut yang ditolong. Langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, ini terkait dengan bab yang ke-52 yang berkaitan dengan adab penting di dalam berdoa memohon kepada Allah. Baik, kita masuk bab yang ke-53. Bab tentang apa? Larangan mengucapkan abdi wa amati, hambaku laki-laki dan hambaku perempuan. Di bab yang ke-53 ini penulis kitab At-Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala hanya membawakan satu dalil yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu.
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum at'im rabbaka waddi rabbaka wal yakul sayyidi wa maulaya wa la yaqul ahadukum abdi wa amati wal yakul fataya wa fatati wa gulami. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan at'im rabbaka, berikan makanan untuk Rabbmu, maksudnya untuk Tuanmu. Waddi rabbaka, siapkan wudu untuk Rabbmu, untuk Tuanmu. Tapi hendaklah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan sayyidi, Tuanku, wa maulaya, ya, atau majikanku, wala yakul ahadukum, dan jangan salah seorang di antara kalian, maksudnya majikan, mengatakan abdi wa amati, mengatakan kepada pembantunya, budaknya adalah hambaku laki-laki dan hambaku perempuan. Jadi kalau ada budak laki-laki, kebiasaan orang-orang dahulu disebut dengan abdi, hamba laki-lakiku. Kemudian kalau yang perempuan, budak perempuan dipanggil amati, ya, hambaku perempuan. Tapi kata Nabi, faliyakul, hendaklah kalian mengatakan fataya wa fatati wa gulami. Fataya itu pemudaku, anak muda. Fatati perempuannya, pemudi. Kalau sini terjemahannya apa? Hendaklah kalian mengatakan pemudaku, pemudiku, dan gulami, ya, anak mudaku. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Sekali lagi, sebagaimana yang kita ingatkan bahwa bab yang ke-53 ini berbicara tentang perbudakan. Jadi bab yang ke-53 ini bab yang berbicara tentang perbudakan. Walaupun kita katakan sebenarnya pembahasan ini untuk kita di zaman ini tidak terlalu penting. Kenapa? Untuk pembahasan 53 ini, ya, tidak terlalu penting di zaman ini. Kenapa? Karena tidak ada perbudakan di zaman kita. Nah, pertanyaannya, kapan perbudakan itu ada? Kapan? Hah? Kapan perbudakan itu ada? Ketika terjadi perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Maka Islam membolehkan yang namanya perbudakan. Dan ingat, perbudakan itu tidak hanya ada pada Islam, tapi sebelum Islam datang perbudakan itu sudah ada. Bangsa Romawi, bangsa Persia, Afrika, dan negara-negara lainnya itu sudah ada perbudakan. Islam datang, Nabi datang untuk mengatur perbudakan itu. Sehingga jangan gambarkan perbudakan dalam Islam itu seperti perbudakan yang ada di negara-negara yang tidak beriman kepada Allah. Kan perbudakan yang ada di bangsa Romawi, Afrika, dan negara-negara lainnya, Persia, itu budak-budak itu mereka lakukan layaknya sebagai jadi mereka memperlakukan budak-budak itu di bangsa selain Islam itu layaknya sebagai binatang yang mereka tidak punya harga diri lagi. Nah, beda dengan Islam. Islam datang untuk mengatur perbudakan. Kenapa Islam datang untuk mengatur perbudakan? Karena Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah perintahkan kita untuk apa? Berbuat adil, berbuat baik, membantu kerabat. Dan Islam melarang kita untuk melakukan perbuatan keji, perbuatan kemungkaran, wal baghi, permusuhan. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah sebutkan ini sebagai pelajaran untuk kalian. Jadi Islam itu datang untuk mengatur perbudakan, tidak menindas, ya. Dan dengan hikmahnya, salah satu hikmah besar kenapa ada perbudakan
agar Islam menunjukkan kepada mereka orang-orang kafir, karena yang menjadi budak itu kan orang-orang kafir, tawanan perang kan. Jadi kalau ada perang yang dipimpin oleh pasukan kaum muslimin, pemimpin tertinggi kaum muslimin, ada orang-orang yang ditawan. Nah, tawanan ini mereka jadi budak nanti. Ketika mereka menjadi budak kaum muslimin, itu hikmahnya tidak lain Islam ingin menunjukkan kepada mereka kemuliaan dan kehebatan Islam. Dan yang paling utama itu Islam ingin menunjukkan kepada mereka syariat yang mulia ini, keindahan Islam. Sehingga tidak heran banyak budak-budak di dalam agama Islam ini yang tadinya mereka budak, yang tadinya mereka kafir, notabene-nya kafir, jadi budak, kemudian masuk Islam. Setelah masuk Islam jadi para ulama. Salah satunya siapa? Umron. Ini budaknya siapa? Utsman bin Affan. Ini Umron ini pembesar tabi'in yang dia dari kecil sudah menjadi budaknya Utsman bin Affan. Setelah itu masuk Islam, belajar dari Utsman bin Affan. Dia meriwayatkan kepada kita tentang hadis berwudu secara lengkap. Ini cara berwudu yang lengkap yang kita kenali sekarang itu dari Umron ini, dari budaknya Utsman bin Affan. Itu secara lengkap dia bawakan, diriwayatkan kepada kita dari sahabat Utsman bin Affan yang tadinya budak. Siapa lagi? Atha bin Abi Rabah, itu juga budak yang kemudian jadi ulama besar. Ibnu Abzah, budaknya siapa? Nafi bin Abdul Haris, yang kemudian ditunjuk untuk menggantikan Nafi bin Haris sebagai gubernur Mekah ketika itu. Ada satu urusannya Nafi, kemudian kota Mekah harus ditinggalkan, dan Nafi menunjuk siapa? Ibnu Abzah ini sebagai pengganti beliau. Kalau bahasa sekarang apa namanya? Apa? PLT. Umar ibn Khattab kaget bertemu dengan siapa? Nafi di satu tempat yang namanya Usfan. Kan Umar kaget. Antum tinggalkan Mekah. Ana sudah tunjuk engkau sebagai gubernur Mekah. Apa kata Nafi bin Abdul Haris kepada Umar ibn Khattab di masa kepemimpinan beliau? Beliau katakan, aku tinggalkan Mekah itu kepada seorang yang bernama Ibnu Abzah. Kata Umar, siapa itu Ibnu Abzah? Kata Nafi, Ibnu Abzah itu adalah mantan budaknya kami. Umar marah. Kau mantan budak ditunjuk sebagai pemimpin Mekah. Kita tahu Mekah itu kan orang-orang Quraisy di situ. Quraisy, ada suku Quraisy, ada suku apa lagi? Suku Rabi'ah, ya, suku Mudhar, kan banyak suku-suku yang ini. Karena bangsa Arab itu kan ada 3 macam kan bahasa Arab itu. Ada yang pertama yang namanya Al-Ba'idah. Ada Arab Al-Ba'idah. Ini Arab yang sudah dibinasakan, dimusnahkan. Tidak ada lagi keturunan dari mereka ini, Arab Ba'idah. Seperti kaumnya kaum Tsamud, itu kan Arab itu. Cuma so binasa, so dimusnahkan, tidak ada lagi keturunan dari mereka. Yang kedua, ada namanya Al-Aribah. Al-Aribah ini Arab asli. Arab dari mana itu? Ya, Yaman. Dari Yaman ini ada kabilah yang terbesar di kota Madinah, 2 kabilah terbesar yang selalu berperang. Kabilah apa itu? Aus dan Khazraj. Itu asli Arab itu, dari Yaman. Tambah lagi Azdi. Ada namanya Musta'ribah. Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah ini keturunannya Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail kan bukan orang Arab, cuman menikah dengan orang Arab, punya keturunan. Di situ dari menikah dengan orang Yaman kan, wanita Yaman dengan orang Arab, jadi keturunan itu semuanya bisa bahasa Arab. Itu namanya Musta'ribah. Dari keturunan ini kabilah apa? Quraisy, Rabi'ah, Mudhar. Itu kalau belajar sirah Nabawiyah, belajar fikih sirah Nabawiyah ya. Jadi 3 bangsa Arab ini. Nah, Umar kan kaget. Antum serahkan urusan Mekah kepada seorang mantan budak Ibnu Abzah.
Apa kata Nafi bin Abdul Waris? Innahu qari'un li kitabillah wa alimun bil faraid. Sesungguhnya Ibnu Abza ini seorang yang pandai terhadap Al-Quran. Dia hafizul Quran dan pintar tentang ilmu faraid, ilmu waris. Apa kata Umar bin Khattab? Sungguh aku mendengarkan sabda Nabi, innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah itu mengangkat dengan Al-Quran satu kaum dan merendahkan satu kaum dengan Al-Quran pula. Jadi Ibnu Abza ini memang dia mantan budak, tapi dengan ilmu Al-Quran yang dia miliki sehingga Allah angkat derajatnya. Itulah firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah azan dikumandangkan. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi perbudakan dalam Islam itu bukan untuk menghinakan, merendahkan mereka, orang-orang kafir. Tapi tidak lain, Islam ingin menunjukkan kepada mereka tentang keindahan syariat ini. Sehingga ketika mereka menjadi budak dan melihat keindahan Islam, maka sebenarnya mereka itu diselamatkan dari satu perkara, neraka Allah Jalla Jalaluhu. Dan itu terlihat di dalam hadis-hadis Nabi SAW bahwa memang Islam itu tidak menghinakan budak-budak, tapi Islam itu ingin mengangkat derajat mereka. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan ketika Nabi menghadapi sakratul maut, apa yang Nabi ingatkan kepada umatnya? As-salat, as-salat wa ma malakat aymanukum. Perhatikan solat kalian, perhatikan solat kalian. Ini menunjukkan bahwa solat ini perkara yang sangat besar. Tapi setelah itu Nabi ingatkan apa? Wa ma malakat aymanukum, perhatikan juga budak-budak kalian. Artinya jangan kalian zalimi. Ada hak budak yang antum harus tunaikan. Apalagi budak itu kalau dia sudah masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, diberikan haknya. Antara budak dan majikan itu sama dalam pakaian, dalam makanan. Dan itu terlihat ketika yang menaklukkan Romawi dan Persia siapa? Siapa yang menaklukkan Romawi dan Persia? Siapa yang menaklukkan Romawi dan Persia? Siapa? Yang menaklukkan Romawi dan Persia. Ini dua kekuatan besar dulu ditaklukkan oleh seorang sahabat. Siapa? Siapa? Siapa yang taklukkan Romawi Persia? Hah? Umar ibn Khattab. Dari Medina Umar menuju Syam, beliau berjalan dengan budaknya. Berjalan dengan budaknya menaiki satu kendaraan, untanya Umar ibn Khattab. Budaknya ini sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Harus ada perlakuan yang sama antara majikan dengan budak. Bayangkan mereka naik kendaraan, satu kendaraan unta yang dimiliki, kendaraan satu-satunya milik Umar, dipakai dari Madinah ke wilayah Syam. Madinah ke wilayah Syam itu dulu ditempuh dalam waktu berapa? Satu bulan. Jadi kalau PP 2 bulan lamanya, Masya Allah. Ke wilayah Syam. Tiba di wilayah Syam, karena tadi kita sampaikan apa? Antara budak dengan majikan, kalau sudah beriman budak ini dapat perlakuan yang sama. Itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana bacakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ikhwanakum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum, faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kulu wa yulbishu mimma yalbas wa la tukallifuhum ma yaglibuhum fa in kallaftumuhum ma yaglibuhum fa'inuhum." Jadi Nabi katakan, kalian itu punya budak-budak yang mereka itu adalah saudara dan pembantu kalian.
Maka siapa yang punya budak pembantu di bawah kekuasaannya, kata Nabi SAW, berikan dia makanan sebagaimana dia makan, kasih pakaian sebagaimana pakaian yang dia pakai. Jadi perlakuan yang sama. Dia naik kendaraan, maka kendaraan yang dipakai oleh majikannya dipakai pula oleh budaknya. Dan itu praktekkan oleh Umar sebagai khalifah Amirul Mukminin ketika itu sampai di wilayah Syam. Jadi mereka itu ganti-gantian. Dari Madinah ke wilayah Syam itu ganti-gantian. Kadang budaknya yang membawa unta, berarti Umar yang berada di atas untanya. Kadang Umar yang turun, yang membawa untanya, budaknya di atas unta. Tiba di wilayah Syam, gilirannya Umar yang membawa untanya, budaknya di atas unta tersebut. Orang-orang wilayah Syam, Romawi, Nasrani ketika itu melihat, oh pasti yang di atas unta itu adalah Khalifah Amirul Mukminin Umar. Tapi para pendetanya bilang tidak. Yang membawa unta itulah Umar. Kenapa? Karena mereka kenali sahabat-sahabat Nabi itu terdapat di mana? Taurat dan Injil. Jadi tanda-tanda sahabat Nabi itu sudah ada di Injil. Apalagi sifat-sifatnya Nabi SAW sudah ada di Injil. Jadi mereka sudah kenal sifat-sifat sahabat Nabi SAW, sehingga dikatakan yang membawa unta itu adalah Khalifah Amirul Mukminin. Tapi yang kita ingin sampaikan syahidnya itu, lihat Umar sedang membawa untanya dan yang menaiki unta itu adalah budaknya. Ini seorang khalifah, bukan menteri, bukan gubernur, bukan bupati, apalagi RT. Ini kalau bahasa kita sekarang presidennya, ini rajanya. Coba lihat, ini indahnya Islam ini, Allahu Akbar. Diberikan perlakuan yang sama. Maka Nabi katakan apa? Ittaqullaha fima malakat aymanukum. Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada kalian dari budak-budak yang kalian miliki. Jadi teman-teman sekalian, intinya bahwa perbudakan dalam Islam itu bukan untuk menghinakan mereka, tapi tidak lain menjadikan mereka ini manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Sehingga mereka ini budak-budak yang tadinya kafir, tawanan perang, jadi budak, masuk di rumah sahabat, keluar dari rumah sahabat jadi ulama. Jadi Islam itu datang untuk apa? Memberantas radikalisme jahiliyah. Apa saja radikalisme jahiliyah itu? Itu perbudakan, apalagi kezaliman, pembunuhan. Ini Islam memberangus ini radikalisme jahiliyah. Nah, Islam datang dengan rahmatan lil alamin. Jadi sehingga salah kalau dikatakan Islam itu agama radikal. Ya, justru Islam itu agama rahmatan lil alamin, kasih sayang, memberangus yang namanya radikalisme itu. Lihat budak-budak contohnya, diberikan hak-hak mereka, bahkan diangkat derajatnya. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, kalau sekiranya bukan jihad, haji dan berbakti kepada ibuku, la ahbabtu an amut, aku sungguh sangat, kata beliau, sungguh sangat aku lebih menyukai mati dalam keadaan aku seorang budak, karena budak itu ada keutamaan tersendiri. Paham ya? Nah, ini yang kita bahas ini. Kalau ada budak nanti, kapan? Kalau ada perang. Jadi itu budak kita, perbudakan itu akan ada sampai hari kiamat nanti. Selama ada jihad, maka akan ada budak. Cuman sekarang kan tidak ada jihad. Nah, kalau ada jihad berarti ada budak nanti. Itu sampai nanti hari kiamat. Makanya Nabi menyebutkan apa? Salah satu tanda hari kiamat apa? Antalidal amatu rabbataha. Tanda-tanda hari kiamat kan itu Nabi sebutkan. Berarti menunjukkan bahwa perbudakan itu ada sampai hari kiamat. Dengan adanya peperangan nanti, jihad antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Maka kalau antum suka ada perbudakan, apalagi budak perempuan, berjihad. Tapi jihad di sini jihad syar'i, di bawah komando
waliul amr, pemerintah. Innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi. Pemimpin itu, penguasa itu, dia adalah junnah, pelindung. Kata Nabi SAW, yuqatalu min waraihi. Kita memerangi musuh-musuh Islam itu bersama mereka, bersama pemerintah. Jadi salah satu syarat jihad itu adalah bersama pemerintah, penguasa. Ya, kalau kita sekarang bersama presiden kita. Jadi kalau presiden umumkan jihad, ada orang-orang kafir yang ingin memerangi NKRI ini, terus presiden kita katakan jihad, kemudian kafir-kafir ini menjadi tawanan, maka saat itu ada perbudakan. Tapi teman-teman sekalian, hafizhani wa hafidhakumullah, sekali lagi perbudakan itu diatur di dalam Islam. Tapi sekarang kalau ada budak bagaimana? Kalau ada budak, kita punya budak sekarang. Nabi katakan apa? Kalimat ucapan yang harus kita hindari, panggilan abdi wa amati. Budak itu dipanggil hambaku atau dipanggil amati. Kalau abdi budak laki-laki, kalau amati budak perempuan. Intinya dipanggil hambaku. Ini lafaz yang terlarang. Tapi kita baca dulu apa yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullah ta'ala. Kata beliau, makna hadis ini secara global, karena rububiyah dan ubudiyah menunjukkan kepada makna pengagungan yang tidak layak kecuali kepada Allah, maka Rasulullah SAW melarang seorang sayyid, tuan, disebut dengan Rabb. Jadi budak-budak dulu itu memanggil majikannya dengan Rabb. Dan Rabb itu salah satu nama Allah Jalla Jalaluhu. Dan itu tidak boleh, sehingga dilarang oleh Nabi SAW. Budak memanggil majikannya dengan Rabb, dan majikan memanggil budaknya dengan panggilan abdi atau amati. Abdi hamba laki-laki, amati hamba perempuan. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa dilarang? Karena majikan dan budak itu sama-sama hamba Allah. In kullu man fis samawati wal ard illa at-rahmani abda. Semua yang ada di langit, di bumi, nanti kelak datang di hadapan Allah abda, sebagai seorang hamba. Jadi tidak pantas seorang majikan memanggil pembantunya dengan abdi, hambaku, dan seorang budak pembantu memanggil majikannya dengan Rabb. Walaupun kata-kata Rabb itu kan artinya pemilik, ya, pemelihara, ya. Tapi dilarang karena apa? Ini akan membuka pintu kesyirikan. Nanti akan dijelaskan faedah yang pertama ya. Jadi kata penulis apa? Nabi SAW melarang seorang sayyid, tuan, disebut dengan Rabb, dan sahaya budak yang dimiliki sebagai hamba dipanggil dengan abdi. Tadi yang kita jelaskan. Karena hal itu menimbulkan asumsi penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mencipta pada apa-apa yang berhak disandang dari nama-nama dan sifat-sifat yang wajib baginya dan tidak selainnya. Nabi SAW kemudian memberikan arahan untuk menggunakan lafaz-lafaz yang tidak mengandung kemungkinan penyerupaan. Ya. Kata Rabb itu kan penyerupaan dengan lafaz Allah, nama Allah Rabb. Seperti pemudaku atau pemudiku. Jadi panggilannya apa? Fatati atau fataya atau fatati. Kira-kira kalau panggilan kita apa ya? Pembantu. Kan tidak mungkin antum panggil hamba kan? Kalau sekarang panggilannya apa? Kalau pembantu laki-laki, ya biasanya kalau penghormatan kita panggil Pak kan tuh, misalkan Pak Agus, oh, Pak Ahmad, gitu. Kalau ibu-ibu, kalau pembantu kita panggil apa? Kalau yang tua-tua kita panggil apa? Bibi, ya, kan bibi, tante. Kalau antum punya pembantu toh, antum panggil bibi, tante kalau so tua. Kalau yang muda-muda, hah? Pembantu tapi yang muda-muda, hah? Jangan panggil ukhti, bahaya itu. Panggil apa? Panggil adik. Apa ya? Paling panggil mbak,
Taib. Nabi kemudian memberikan arahan untuk menggunakan lafaz-lafaz yang tidak mengandung kemungkinan penyerupaan seperti pemudaku atau pemudiku. Jadi orang Arab panggil apa? Budaknya itu dipanggil fataya, fatan, pemuda laki-laki namanya. Kenapa jadi fataya? Karena diidhafakan kepada dhamir ya mutakallim, di fataya. Fatati kalau perempuannya. Fatati. Dan itu lebih sempurna dalam menyucikan Allah Jalla wa'ala yang maha mencipta, juga lebih beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pembahasan kita ini tujuannya untuk mengagungkan Allah. Jangan sampai ada lafaz-lafaz yang itu tidak mensucikan Allah, justru itu bisa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga lebih beradab terhadapnya serta sebagai penguat bagi perasaan orang-orang yang Allah berikan cobaan dengan kelembutan. Apa faedah yang bisa kita petik? Pertama, wajib menutup pintu pada hal-hal yang diharamkan. Sehingga Islam itu punya satu kaidah besar. Apa kaidahnya itu? Saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah, menutup pintu-pintu yang membawa kepada keburukan. Jadi ditutup sebelum terjadi keburukan itu. Maka pintu-pintu ini, sarana-sarana yang membawa kepada keburukan itu ditutup rapat. Tutup rapat. Kenapa Nabi SAW mengharamkan sahabat-sahabatnya di awal-awal Islam untuk datang ke kuburan? Jangan sampai terjadi penyembahan terhadap kuburan. Tapi ketika Islam, sahabat Nabi sudah kuat dengan keakidahnya, baru Nabi izinkan untuk apa? Berziarah. Kenapa diharamkan pacaran? Kenapa diharamkan chatting-chattingan pada hal yang tidak bermanfaat, tidak ada maslahatnya? Supaya jangan sampai terbuka pintu zina. Bermula dari apa? Chatting-chattingan, dan ujungnya adalah perzinahan. Dan itu wakil terjadi. Kasusnya bukan 1, 2, banyak. Dari apa? Bermula dari chattingan berujung pada perzinahan, dan itu wakil terjadi. Dan pelaku-pelakunya rata-rata, bukan rata-rata. Ya ada juga orang-orang yang sungaji. Orang-orang sungaji. Makanya ditutup pintu-pintu seperti ini. Islam kenapa mengharamkan demonstrasi? Karena itu pintu menuju kepada pemberontakan dan pertumpahan darah. Jadi pintu-pintu keburukan itu ditutup. Itu kaidah besar. Apa namanya? Saddud dzari'ah. Kenapa diharamkan ucapan tadi abdi, amati, dilarang? Kenapa? Karena itu membawa kepada kesyirikan, penyerupaan. Dari sisi lafaz, Rabb itu milik Allah Jalla wa'ala, nama Allah itu. Kedua, Rabb, Tuhan, adalah salah satu di antara nama-nama Allah yang tidak boleh digunakan untuk selain Allah, kecuali apabila disandarkan kepada suatu benda yang tidak berakal, seperti Rabbud Dar yang bermakna pemilik rumah. Jadi Rabb itu kecuali disandarkan kepada selain manusia, itu boleh. Seperti Rabbul Ibil, ucapannya siapa? Kakeknya Nabi SAW, Abdul Muttalib, ketika Abraha ingin menyerang Ka'bah, itu kisah yang ma'ruf yang antum tahu. Dan unta-unta miliknya siapa? Abdul Muttalib itu diambil sama Abraha. Abdul Muttalib datang di hadapan Abraha mengambil unta-unta tersebut. Dia katakan, ana Rabbul Ibil, ana pemilik unta-unta ini. Adapun Ka'bah, dia punya Rabb sayahmi yang akan menjaganya. Kalau antum mau serang Ka'bah silakan. Ka'bah itu punya Rabb, punya pemiliknya. Tapi unta-unta ini anak pemiliknya, kembalikan unta-unta itu. Antum mau berurusan dengan Ka'bah silakan. Silakan, tafadhol, silakan. Cuman unta-unta itu kembalikan. Tapi intinya dia katakan apa? Ana Rabbul Ibil. Aku pemilik unta-unta tersebut. Itu boleh kalau diidhafakan kepada selain manusia. Atau dalam bentuk dhamir gaib. Itu ada silang pendapat. Intinya ada silang pendapat ini, tapi lebih selamat karena makanya tidak bawakan silang pendapat. Yang lebih selamat antum tinggalkan ucapan-ucapan seperti ini. Ketiga, diharamkan menamakan budak laki-laki dan budak perempuan dengan abdi dan amati, hambaku. Alasannya apa tadi?
Ya karena kita semuanya apa? Majikan, budak itu semuanya apa? Hamba Allah. Yang membedakan adalah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya walaupun ana sering sampaikan di zaman ini kadang orang itu tidak mengukur kemuliaan lagi dengan apa? Dengan ketakwaan. Di zaman kita ini seseorang itu mengukur kemuliaan orang lain itu dengan pangkat jabatan, bukan lagi dengan ketakwaan. Artinya sehebat apapun ilmu antum, sehebat apapun takwa antum, kalau tidak punya jabatan, tidak punya gelar antum, orang tidak akan hormati antum. Orang tidak akan hargai antum di zaman kita ini. Karena memang rata-rata begitu. Orang tidak lagi menilai kemuliaan seseorang itu dengan ketakwaan, tapi orang lihat fulus, ada jabatan, ada pangkat, ada gelar profesor, doktor. Tapi dibantah oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Dan terakhir bolehnya menamakan pemilik budak dengan tuan dan maula. Yang tadi maula, apalagi sayyidi atau ya maula dan sayyidi, ini yang diperbolehkan. Allahu taala alam. Ini saja dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas bab yang ke-54. Jadi tidak lama lagi kita selesai ini. Selesai dari kitab Al-Jadid. Ya, mudah-mudahan kita bisa lanjut kitab yang lain. Allahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله